Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hartiani, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Bung Hatta dan PPL di SMK Negeri 7 Padang dan mengajar di kelas 10 Kecantikan 2. Sebelum melakukan kampanye praktek baik tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, saya akan menjelaskan ringkasan intervensi terkait dengan penerapan scaffolding dalam konteks Zone of Proximal Development atau ZPD. Ringkasan intervensi. Penerapan scaffolding dalam konteks Zone of Proximal Development atau ZPD bertujuan untuk memberikan dukungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Scaffolding adalah metode pengajaran yang melibatkan bimbingan bertahap oleh guru, yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Dalam intervensi ini, guru mengidentifikasi ZPD setiap siswa dan memberikan bantuan yang diperlukan untuk membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Proses ini mencakup penjelasan materi secara singkat, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, dan pemberian tugas yang relevan, di mana siswa didorong untuk belajar secara mandiri dan dalam kelompok. Pada saat ini, saya akan mengkampanyekan praktek baik tentang penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 10 Kecantikan 2. Langkah pertama dalam penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 10 Kecantikan 2 yaitu mengidentifikasi masalah. Ditemukan masalah berupa kesulitan belajar. Peserta didik sering mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Salah satu materi yang sulit dipahami oleh peserta didik yaitu materi tentang pentingnya konstitusi, pergantian, dan perubahan undang-undang dasar. Berdasarkan masalah tersebut, terdapat penyebab masalah yaitu berupa yang pertama, perbedaan individual. Setiap siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda, sehingga ada yang lebih lambat dalam memahami materi dibandingkan teman sekelasnya. Selanjutnya, keterbatasan memori. Beberapa siswa kesulitan mengingat informasi yang telah diajarkan, yang dapat menghambat proses belajar mereka. Selanjutnya, solusi dengan penerapan scaffolding dalam ZPD. Yang pertama, pendampingan. Memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui bimbingan belajar di luar jam pembelajaran. Yang kedua, metode belajar kelompok. Belajar dalam kelompok memungkinkan siswa untuk saling membantu dan menjelaskan materi kepada teman-teman mereka. Metode ini juga membuat proses belajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran variatif. Penggunaan metode seperti mind mapping atau word searching dapat membantu siswa mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki, sehingga memudahkan pemahaman peserta didik. Yang keempat, memberi pujian dan dukungan positif. Memberi pujian saat siswa berhasil memahami materi atau menyelesaikan tugas dapat meningkatkan motivasi mereka. Pujian membantu membangun rasa percaya diri siswa. Yang kelima, melibatkan orang tua. Komunikasi antar guru dan orang tua sangat penting untuk mendukung proses belajar siswa. Orang tua dapat membantu motivasi anak di rumah dan memberikan dukungan tambahan saat diperlukan. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD.
Implementasi scaffolding dalam ZPD menunjukkan hasil positif dalam beberapa aspek. Yang pertama, peningkatan kemandirian. Siswa menunjukkan peningkatan dalam kemandirian belajar, mampu mengatasi tugas-tugas yang lebih kompleks dengan bantuan yang tepat dari guru yang dilakukan bimbingan di luar jam pembelajaran. Selanjutnya, interaksi sosial. Terdapat peningkatan interaksi antar siswa di mana mereka dapat saling membantu dalam memahami materi yang dirasa sulit, sehingga kesulitan belajar dalam materi penting konstitusi, pergantian, dan perubahan undang-undang dasar dapat dipahami dengan secara bersama melalui interaksi antar siswa. Yang ketiga, kemampuan berpikir kritis. Penerapan scaffolding merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreativitas siswa, serta mendorong kolaborasi antar siswa dan guru, serta menyampaikan ide-ide baru dalam cara memahami pembelajaran untuk mengatasi kesulitan pembelajaran tersebut. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Terdapat beberapa poin penting dalam pembelajaran dari penerapan scaffolding pada ZPD seperti 1. Saya dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa baik dari tingkat kesulitan masing-masing siswa serta memberikan dukungan yang sesuai kepada peserta didik. Yang kedua, saya berperan sebagai fasilitator terhadap peserta didik. Dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator, membimbing siswa melalui tantangan yang dihadapi selama proses pembelajaran yang dianggap sulit bagi peserta didik. Yang ketiga, penggunaan sumber daya. Saya perlu menyediakan berbagai sumber belajar yang relevan untuk mendukung perkembangan siswa. Dalam hal ini, penggunaan sumber belajar yang menarik dan kreatif sangat dibutuhkan bagi peserta didik untuk memudahkan peserta didik untuk memahami pembelajaran. Replikasi dari praktik ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan pendekatan serupa di berbagai materi pembelajaran yang dianggap sulit bagi peserta didik. Yang kedua, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang ketiga, mengadaptasi teknik scaffolding berdasarkan konteks dan kebutuhan spesifik siswa di kelas. Demikianlah hasil kampanye praktek baik tentang penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 10 kecantikan 2. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Maaf jika salah kata. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.